Setelah kebangkitan Abah Yao Lao dari kuburan yang membuat ekspresi Tianzun ke-9 sedikit berubah ketika tangannya dicengkram, dan hal ini karena dirinya menemukan bahwa pada saat ini sirkulasi Douqi di dalam tubuhnya menjadi lambat, lalu kabut yang diselingi oleh tetesan hujan juga dengan cepat menghilang, kemudian dirinya pun tiba-tiba mengangkat kepalanya hanya untuk melihat sosok tua yang tergantung di langit, dan wajah yang familiar tersebut secara langsung menyebabkan dirinya tanpa sadar berteriak. Dirinya meneriakkan nama Yao Chen dengan tercengang. Sebuah ketidakpercayaan melintas di matanya ketika dirinya melihat Yao Chen yang telah memiliki tubuh. Tentu dirinya pun bertanya-tanya, apakah Yao Chen telah memulihkan kekuatannya? Sementara itu Xiao Yan pun buru-buru berbalik selama tangan Tianzun ke-9 diblokir. Lalu dirinya melihat Yao Lao di belakang dan kegembiraan pun dengan cepat melonjak ke wajahnya. Yao Lao pun tersenyum sedikit ke arah Xiao Yan. Setelah itu dirinya pun perlahan berkata, sebaiknya Xiao Yan harus pergi dan membantu yang lain terlebih dahulu, lalu serahkan saja Tianzun ke-9 kepadanya untuk dihadapi. Xiao Yan ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini sebelum menganggukkan kepalanya. Dan dengan persepsi spiritualnya yang luar biasa dirinya secara alami dapat merasakan bahwa Yao Lao pada saat ini sangat menakutkan. Karena memiliki aura seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Tianzun ke-9 di depan dan Hei King pada saat itu. Aura ini bahkan bisa dianggap sebagai yang terkuat yang pernah Xiao Yan rasakan selama bertahun-tahun. Lalu Xiao Yan pun bergumam di dalam hatinya, apakah ini kekuatan guru pada puncaknya? Karena kekuatan ini memang benar-benar sangatlah kuat, jadi tidak heran jika dirinya bisa memiliki reputasi seperti itu di dataran tengah pada saat itu. Xiao Yan pun menghela nafas lega di dalam hatinya. Setelah itu dirinya pun melayang mundur di depan mata Tianzun ke-9 yang agak suram. Di sisi lain Tianzun ke-9 segera berkata kepada Yao Chen, apakah dirinya berpikir bahwa Yao Chen bisa bertarung dengan Hall of Soul hanya karena dirinya telah memulihkan kekuatan puncaknya? Menanggapi hal itu Yao Lao pun tertawa kecil sebelum akhirnya berkata, aula jiwa bukanlah yang terkuat di dunia ini, bahkan Hall of Soul juga memiliki cukup banyak lawan yang kuat. Selain itu seseorang yang berada di level Tianzun ke-9 tidak dapat memiliki kualifikasi untuk mengancam Yao Lao. Dan hari ini Hall of Soul telah meluncurkan kampanye besar melawan mereka dan Tianzun ke-9 telah melukai satu-satunya murid dari Yao Lao. Oleh karena itu Tianzun ke-9 harus membayar sedikit dari hutang ini. Menanggapi hal itu wajah Tianzun ke-9 pun menjadi gelap dan dingin. Lalu tangannya yang memiliki lapisan kilau biru segera dipelintir dengan cara yang aneh dan lolos dari pengekangan Yao Lao. Lalu dirinya melebarkan mulutnya dan Douqi biru menyembur ke segala arah. Douqi pun dengan cepat berubah menjadi binatang besar yang memamerkan taringnya dan membuang cakarnya. Bahkan binatang tersebut membawa tekanan energi yang sangat kaya dan cakarnya yang tajam langsung menyerang ke arah Yao Lao. Ekspresi Yao Lao tetap tenang dengan tangan yang terulur sebelum akhirnya tiba-tiba mengepal, kemudian menyebabkan ruang di depannya runtuh hampir seketika dan binatang besar tersebut pun hancur berantakan. Binatang tersebut pun akhirnya berubah menjadi tetesan air yang tersebar ke segala arah. Lalu setelah itu tangannya Yao Lao pun segera membidik Tianzun ke-9 melintasi jarak yang sangat jauh sebelum membanting telapak tangannya ke depan. Namun baru saja telapak tangan ini terbanting ke depan tiba-tiba energi dari seluruh tempat ini segera berfluktuasi secara intens. Sebuah tangan spasial besar yang tidak terlihat langsung menyatu dengan ruang dan bergegas dengan tenang menuju ke Tianzun ke-9. Meskipun tangan besar spesial itu terlihat tenang namun hati Tianzun ke-9 masih merasakan perasaan yang sangat berbahaya, sehingga segel tangannya berubah dengan tergesa-gesa dan teriakan pelan segera terdengar. Jumlah energi es dingin yang tak ada habisnya dari sekelilingnya berkumpul dan membentuk penghalang api biru setinggi 1000 meter, lalu ledakan pun terjadi dengan kekuatan spasial yang tersapu. Bahkan penghalang air biru yang tampak kuat dan kokoh tersebut hanya bertahan sesaat sebelum mengeluarkan ledakan dan meledak dalam sekejap, dan dengan segera hujan es turun dengan deras dari langit dan menabrak lautan pohon membentuk suara berderak yang jelas.
Saat ini tubuh Tianzun ke-9 pun terhuyung-huyung setelah penghalang air biru tersebut rusak, bahkan tubuhnya langsung dipaksa mundur 100 meter lebih dan erangan juga dikeluarkan dari temboloknya, dan tampak jelas jika Tianzun ke-9 ini telah menderita beberapa cedera selama pertukaran pertama dengan Yalao, dan pertempuran spektakuler di langit ini secara alami menarik perhatian para ahli di kejauhan. Bahkan banyak ahli yang memiliki pengalaman oleh karena itu mereka mengenali Yao Lao secara sekilas, dan dengan segera banyak seruan bergema di tempat tersebut satu demi satu. Lalu salah satu sosok tua segera berkata bahwa orang itu adalah Yao Chen. Sosok tersebut pun keheranan setelah melihat Yao Chen sebenarnya masih hidup, karena bukankah dikatakan bahwa Yao Lao telah kehilangan tubuhnya dan kekuatannya juga sangat berkurang. Namun mengapa saat ini Yao Lao berada di dalam kondisi puncaknya, dan dengan pulihnya kekuatan Yao Chen maka kemungkinan besar bencana besar dari paviliun bintang jatuh kali ini dapat diselesaikan, lalu reputasi dan kekuatan paviliun bintang jatuh juga akan segera melambung tinggi bahkan 3 lembah lainnya tidak akan mampu melawan mereka. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan memperhatikan Yao Lao yang benar-benar unggul, bahkan dirinya juga mengungkapkan senyum tipis dan berpikir dengan adanya Yao Lao yang telah mendapatkan kembali kekuatan puncaknya, maka dapat dipastikan jika paviliun bintang jatuh tidak perlu lagi khawatir tentang Hall of Soul yang akan membalas dendam di masa depan, karena meskipun Hall of Soul kuat dan mempunyai kekuatan besar inilah yang menyebabkan mereka memiliki banyak implikasi. Bahkan beberapa ahli puncak tidak bisa secara acak menyerang dan selama ahli puncak ini tidak menyerang maka paviliun bintang jatuh akan aman. Lalu tidak lama dari pemikiran tersebut sebuah ledakan pun segera terjadi yang membuat Xiao Yan buru-buru mengangkat kepalanya. Lalu Xiao Yan mengerutkan keningnya dan melihat bahwa Sky Demon Puppet terus-menerus dikalahkan di bawah serangan sangit oleh Tianzun hitam. Bahkan tubuh kerasnya memiliki beberapa penyok samar yang segera muncul. Jelas saja dengan kekuatan Sky Demon Puppet itu terlalu berlebihan untuk bertarung dengan Tianzun hitam sendirian. Setelah itu tatapan Xiao Yan beralih ke arah medan pertempuran antara King Lin dan Tianzun putih. Xiao Yan sedikit terkejut ketika pertama kali melihat ke arah tempat ini, karena situasi yang diharapkan dari King Lin yang dikalahkan tidaklah muncul. Dan yang dirinya lihat hanyalah pertempuran yang sangat intens dengan kedua sosok itu yang saling bertabrakan dengan keras. Xiao Yan pun menyipitkan matanya dan bergumam bahwa aura ini adalah aura dari ular surga kuno tersebut, dan Xiao Yan bisa merasakan bahwa aura King Lin saat ini samar-samar sedikit brutal, bahkan perasaan semacam ini adalah sesuatu yang dirinya alami secara pribadi di dalam gua pada saat itu. Xiao Yan pun segera bergumam, seharusnya tidak akan ada bahaya selama Tianzun hitam putih ini ditahan. Lalu dengan kekuatan kelompok Feng Zunze dan dokter peri kecil maka mereka seharusnya bisa memblokir para ahli dari Hall of Soul lainnya untuk menyerang. Lalu setelah menyadari karena tidak adanya masalah dari pihak King Lin, maka Xiao Yan harus menyerang Black Tianzun dengan bergandengan tangan bersama Sky Demon Puppet, dan seharusnya mereka bisa menunda orang ini. Namun dalam situasi ini jumlah kematian terbesar masih dialami oleh para murid biasa dari paviliun bintang jatuh dan akan sangat buruk jika hal-hal berlanjut terlalu lama. Selama Xiao Yan mengerutkan keningnya dan berpikir Yao Lao di langit tampaknya merasakan sesuatu, lalu dirinya pun menundukkan kepalanya dan menyaksikan dunia bintang yang diresapi oleh aroma berdarah. Sebuah kilatan dingin berkedip di matanya dan dirinya segera mengepalkan tangannya dan tangan spasial yang sangat besar sekali lagi terbentuk. Lalu sebuah telapak tangan segera menabrak Tianzun hitam dan putih, dan bagaimana mungkin Black White Tianzun yang terlibat dalam pertempuran sengit dengan Sky Demon Puppet dan King Lin mengamati sisa api serangan mendadak seperti itu. Oleh karena itu mereka hanya bisa merubah perhatian mereka setelah serangan tiba. Wajah mereka segera berubah menjadi putih mengerikan dan kekuatan spasial yang menakutkan memberi mereka perasaan yang sangat berbahaya. Lalu tangan spasial besar pun dengan keras mendarat di tubuh Black White Tianzun. Setelah itu kedua Tianzun yang sangat kuat ini segera memuntahkan seteguk darah segar di mata semua orang. Tubuh mereka pun jatuh dari langit seperti meteorit dan menabrak hutan dengan keras.
lalu lubang sedalam 1000 meter pun segera terbentuk di bawah hutan. Melihat Tianzun hitam putih yang bahkan tidak mampu bertahan untuk satu pertukaran membuat para ahli di kejauhan pun akhirnya menghirup udara dingin, dan setelah mengirim Tianzun hitam putih terbang dengan telapak tangan, saat ini Yao Lao pun sekali lagi membalik telapak tangannya beberapa kali dan terus-menerus menghancurkan mereka dari udara, sehingga dengan hal ini semua maka ahli Hall of Soul yang berada di tanah dan bersentuhan dengan tangan spasial akan meledak menjadi sekelompok kabut hitam hampir seketika. Lalu di bawah pembantaian oleh Yao Lao ini para ahli dari aula jiwa akhirnya menjadi ketakutan, dan dalam kepanikannya mereka pun akhirnya melarikan diri ke segala arah, bahkan tidak satu pun dari mereka yang berani tinggal di alam bintang lebih lama. Melihat hal tersebut, Tianzun ke-9 juga memiliki ekspresi muram saat melihat kehilangan para ahli yang mengerikan dari Hall of Soul, karena situasi saat ini menjadi tidak terkendali dengan munculnya Yao Chen. Meskipun begitu dirinya tidak mau menyerah begitu saja dengan cara ini, sehingga Tianzun ke-9 menghirup udara dalam-dalam dan tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel yang mempesona dengan kecepatan seperti kilat. Lalu ruang di sekitarnya juga perlahan berfluktuasi dan garis retakan spasial perlahan terbentuk. Sebuah aura mengerikan yang menusuk tulang juga perlahan-lahan dipancarkan dari garis retakan, dan setelah merasakan aura dingin ini, alis Yao Lao pun sedikit berkedut dan bergumam, sepertinya Tianzun ke-8 juga ada di sini. Bersamaan dengan itu sosok putih pun perlahan muncul dari retakan spasial dan berkata, "Sungguh tidak terduga bahwa Tianzun ke-9 benar-benar mengaktifkan potongan batu giok spasial." Tianzun ke-9 mengerutkan keningnya dan berkata agar Tianzun ke-8 memperhatikan lawan mereka ini dengan baik-baik. Lalu sosok itu pun perlahan mengangkat kepalanya ketika dirinya mendengar kata-kata Tianzun ke-9. Jadi sosok tersebut memiliki wajah tua dan rambutnya putih, bahkan kedua matanya pun berwarna putih pekat yang menyebabkan seseorang merasakan semacam perasaan dingin yang sangat dingin. Lalu mata sosok putih pun berhenti pada tubuh Yao Lao tidak jauh di depan, dan dirinya sedikit terkejut sebelum akhirnya menyadari bahwa Yao Chen masih hidup dan telah memulihkan kekuatannya. Jadi tidak heran dengan kekuatannya sendiri, bahkan Tianzun ke-9 pun memang bukan tandingannya. Dan sepertinya kerugian dari misi ini benar-benar cukup besar. Di sisi lain ekspresi Tianzun ke-9 sedikit menyeramkan sebelum akhirnya dirinya berkata, Yao Chen baru saja mendapat kembali tubuhnya, meskipun kekuatannya telah pulih namun dirinya akan kesulitan mencapai puncaknya, dan jika Tianzun ke-9 sendiri melawannya maka mungkin saja tidak akan cukup. Namun jika mereka berdua bergandengan tangan maka akan mungkin bagi mereka untuk melihat siapa yang akan dikalahkan. Tianzun ke-8 mengerutkan keningnya dan berkata, Tianzun ke-9 tidak boleh meremehkan orang tua ini. Tianzun ke-9 pun segera berkata, apakah Tianzun ke-8 takut akan hal ini? Karena mereka adalah pemimpin misi ini dan jika gagal maka kemungkinan mereka akan mendapatkan hukuman yang sangat menakutkan. Terlebih lagi Tianzun ke-8 pernah dikalahkan di tangannya pada saat itu, dan saat ini telah menjadi titik balas dendam baginya, dan jika dirinya tidak mencobanya hari ini maka kemungkinan dirinya tidak akan lagi memiliki kesempatan seperti itu di masa depan. Mendengar hal ini tangan Tianzun ke-8 yang membelai janggutnya pun seketika berhenti, dan beberapa mawar berfluktuasi di dalam mata putihnya. Lalu sesaat kemudian dirinya pun perlahan mengangguk dan berkata, jika begitu permasalahannya maka segera serang. Dirinya juga sangat ingin tahu apakah Yao Chen saat ini sama kuatnya dengan yang dulu. Tianzun ke-9 pun tertawa dan berkata agar Tianzun ke-8 tetap tenang, karena dengan adanya mereka berdua dan menggabungkan kekuatannya maka mereka akan mampu melawan bahkan jika itu bintang 9 Dozun. Dan saat ini Yao Lao baru saja mendapatkan tubuhnya dan pasti tidak akan bisa menggunakannya dengan sangat sempurna, dan tidak buruk baginya untuk memiliki 70 hingga 80% dari kekuatannya. Lalu dirinya pun mengepalkan tangannya tiba-tiba dan fluktuasi besar dan kekuatan menyebar dari tangannya. Setelah penyebaran riak ini seluruh tempat di tempat ini menjadi lembab. Sementara itu Yao Lao berdiri di udara di langit yang jauh,
dan matanya tenang saat dirinya melihat tetesan hujan misterius yang menyebar di langit. Bahkan setiap rintik hujan yang akan muncul dalam jarak 1000 meter darinya akan meledak saat itu terbentuk. Di sisi lain ekspresi Tianzun ke-9 sangat muram pada saat ini. Lalu teriakan tajam tiba-tiba terdengar dari temboloknya saat segel yang dibentuk oleh tangannya berubah, dan tetesan hujan misterius yang memenuhi langit pun seketika bergetar. Lalu mereka segera bergegas dengan eksplosif ke arahnya di tengah gelombang demi gelombang suara yang membelah udara. Akhirnya tetesan hujan dengan cepat berubah di depan Tianzun ke-9, dan dalam sekejap mata bola hujan biru setinggi 1000 meter perlahan muncul. Sebuah energi mengerikan yang menyebar darinya menyebabkan ekspresi cukup banyak orang menjadi pucat, dan ketika energi ini meledak maka kemungkinan pegunungan ini akan hancur dan rata dalam sekejap. Sementara itu Tianzun ke-8 segera mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah bola hujan dari jarak yang sangat jauh, sehingga udara dingin putih tiba-tiba menyembur keluar dari tangannya dan akhirnya itu menempel pada bola hujan. Es putih padat dengan cepat menyebar terpisah saat melakukan kontak dengan bola hujan, dan dalam waktu singkat bola hujan biru tersebut telah menjadi bola es yang sangat besar. Terlebih lagi energi yang terkandung di dalamnya juga menjadi semakin menakutkan. Sementara itu Yao Lao hanya mengerutkan alisnya saat menghadapi teriakan keras dari Tianzun ke-8 ketika dirinya merubah segel di tangannya. Sementara itu Tianzun ke-9 tanpa sadar tertawa dingin di hadapan ketenangan Yao Lao ini, lalu kedua tangannya membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat, dan sesaat kemudian wajahnya tiba-tiba merah dan seteguk darah segar dimuntahkan dan ditembakkan ke bola es yang sangat besar. Sebuah teriakan ledakan tiba-tiba terdengar ketika dirinya mengeluarkan teknik erosi surga hujan, lalu dua Tianzun tiba-tiba mendorong ke depan dengan tangan mereka, dan bola es besar pun bergetar sesaat sebelum mulai berputar dengan cepat. Pada akhirnya bola es pun melesat dengan eksplosif menuju ke arah Yao Lao dengan kecepatan seperti kilat di tengah suara gemuruh yang memekakan telinga. Di sisi lain ekspresi Xiao Yan pun muram saat dirinya melihat bola es besar dari puncak gunung. Lalu dengan segera matanya berhenti pada Yao Lao yang bahkan tidak bergerak. Hatinya menghela nafas lega setelah melihat ekspresi gurunya yang tidak terlihat panik, karena ketika bola es memasuki 1000 meter dari Yao Lao, akhirnya gurunya itu perlahan mengangkat tangannya di depan tatapan yang tidak terhitung jumlahnya. Sebuah senyum sedingin es tanpa sadar muncul di wajah dua Tianzun ketika mereka melihat bahwa Yao Lao benar-benar berpikir untuk menerima bola ini dengan paksa. Namun senyum keduanya tiba-tiba menegang di bawah suara samar Yao Lao yang memerintahkan bola es untuk berhenti. Sebuah teriakan lembut yang perlahan menyebar dari mulut Yao Lao segera membuat semua orang tercengang karena melihat bola es yang berputar cepat tiba-tiba berhenti ketika mereka agak jauh dari Yao Lao, dan seluruh gunung pun sunyi senyap. Sedangkan dua Tianzun memiliki ekspresi kusam pada saat ini, karena serangan gabungan mereka adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli di puncak kelas Douzun tidak akan bisa menghentikannya sesuka hatinya. Sementara itu tangan Yao Lao justru dengan lembut dimasukkan ke dalam bola es yang sangat besar, dan suaranya yang tenang seperti air perlahan bergema di langit ketika dirinya berkata, "Saya saat ini memang tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya, namun itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan mereka berdua." Ekspresi meledek pun keluar dari wajah Yao Lao ketika dirinya lanjut berbicara. Hal ini dikarenakan dirinya saat ini tidak berada di puncak kelas Douzun, namun sebaliknya karena saat ini dirinya berada di kelas Banseng. Banseng, dua kata sederhana ini tidak diragukan lagi seperti guntur yang tiba-tiba meledak dengan keras di samping telinga dua Tianzun, dan pada saat ini seolah-olah Douqi di dalam tubuh mereka telah berhenti beredar. Lalu mereka melebarkan mulut mereka dan wajah mereka pun kusam ketika mereka melihat lelaki tua di kejauhan, karena lelaki tua tersebut yang benar-benar telah menghentikan bola es besar dengan satu tangannya. Dua Tianzun jelas menyadari kekuatan apa yang dimiliki oleh Banseng ini, dan hal ini karena level tersebut dapat dikatakan sebagai jurang keputusasaan oleh banyak ahli di puncak kelas Douzun. Bahkan sebagian besar ahli di dunia ini yang telah mencapai puncak kelas Douzun akhirnya berhenti di tepi kelas Banseng ini.
terlepas dari bagaimana mereka berlatih maka mereka tidak dapat benar-benar melangkah ke dalam apa yang disebut kelas Banseng ini, dan hanya dengan masuk ke kelas Banseng maka seseorang dapat memiliki kualifikasi untuk masuk ke kelas Doseng. Bahkan keberadaan di tingkat Banseng ini juga merupakan keadaan yang diimpikan oleh Tianzun ke-9 dan ke-8, namun hati mereka mengerti betapa sulitnya untuk mencapai level ini, dan mungkin mereka tidak benar-benar dapat mencapainya bahkan jika mereka menggunakan seluruh hidup mereka. Saat ini semua mata di alam bintang berkumpul pada sosok tua yang berada di langit. Lalu jika dibandingkan dengan bola es yang sangat besar tersebut maka sosok ini tampak sangat kecil, namun pada saat ini tekanan yang dipancarkan dari sosok kecil ini bahkan menyebabkan energi menakutkan yang menyebar dari dalam bola es sedikit bergetar. Feng Zunze dan yang lainnya tercengang saat mereka melihat sosok tersebut. Feng Zunze pun bergumam bahwa orang tua ini telah benar-benar maju ke tahap Banseng. Setelah agak lama mereka pun segera pulih dan kegembiraan liar akhirnya melonjak ke dalam hati mereka, karena dengan begitu maka paviliun bintang jatuh akan makmur di masa depan. Sementara itu di sisi Xiao Yan juga memiliki wajah gembira saat dirinya berdiri di puncak gunung, karena terobosan Yao Lao dari puncak kelas Dozun dan kemajuan ke tingkat Banseng telah jauh melebihi harapannya. Karena awalnya berdasarkan harapan Xiao Yan kemampuan Yao Lao untuk memulihkan kekuatan puncaknya sudah merupakan hal yang sangat menggembirakan, namun pada saat ini tanpa terduga gurunya telah masuk ke kelas Banseng. Sementara itu beralih ke Yao Lao yang ditangguhkan di langit yang jauh, lalu tatapannya masih tetap tenang saat dirinya melirik dua Tianzun di kejauhan, sedangkan tangannya yang menyentuh bola es perlahan mengepal dan retakan segera terjadi. Lalu permukaan bola es yang mengandung energi menakutkan tiba-tiba menjadi terdistorsi, dan sesaat kemudian akhirnya bola es pun menimbulkan suara retakan, dan dengan seketika bola es pun pecah lalu badai energi yang mengerikan segera tersapu seperti badai, namun pada saat ini tiba-tiba berhenti setelah menyebar ke jarak tertentu dan diam-diam dihancurkan. Tianzun ke-9 dan Tianzun ke-8 jelas terpengaruh ketika bola es ini dihancurkan. Bahkan tubuh mereka bergetar dengan erangan yang keluar dari tembolok mereka, lalu jejak darah merembes keluar dari sudut mulut mereka pada saat yang bersamaan, bahkan aura mereka menjadi sedikit kacau dan jelas Yao Lao tidak hanya menghancurkan bola es saja akan tetapi secara langsung menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada tubuh mereka. Tianzun ke-8 pun menghapus jejak darah di sudut mulutnya dan matanya menatap tajam ke arah Yao Lao di kejauhan. Saat ini mata itu dipenuhi dengan teror dan keengganan, karena saat itu dirinya juga pernah dikalahkan di tangan Yao Lao, dan tidak disangka bahwa dalam pertemuan pertama mereka setelah waktu itu dirinya benar-benar akan dikalahkan di tangan Yao Lao sekali lagi, terlebih lagi pada saat ini merupakan kekalahan yang benar-benar menyedihkan. Sementara itu Tianzun ke-9 menghirup udara dalam-dalam dan dirinya dengan tegas berteriak memerintahkan Tianzun ke-8 untuk cepat pergi. Mendengar teriakan Tianzun ke-9 tinju Tainzun ke-8 segera mengencang dengan wajah yang dipenuhi dengan keengganan. Ekspresi Tianzun ke-9 pun tenggelam ketika melihat hal ini, lalu dirinya segera berkata bahwa Yao Chen saat ini sudah maju ke kelas Banseng. Bahkan jika mereka berdua bergandengan tangan mereka tidak akan cocok untuk dirinya, dan jika Tianzun ke-8 ingin tetap tinggal dan mencari kematiannya sendiri maka Tianzun ke-9 tidak akan bergabung dengan dirinya, karena yang terbaik bagi mereka saat ini adalah untuk segera pergi. Seketika Tianzun ke-8 juga mengerti bahwa tidak ada lagi kesempatan untuk membalikkan keadaan di misi hari ini, dan yang bisa dirinya lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya dan dirinya segera melambaikan tangannya dan ruang di sampingnya dengan cepat terkoyak menjadi garis retak spasial, lalu tubuh mereka pun melintas dan mereka bergegas ke garis retakan ini. Yao Lao di langit yang jauh tersenyum tipis ketika dirinya melihat situasi ini, lalu dirinya segera mengulurkan tangannya dan menghantam dengan keras sambil memberi garis retakan spasial di kejauhan dan berkata, karena mereka telah datang maka mereka setidaknya harus meninggalkan sesuatu. Ledakan pun segera terjadi setelah Yao Lao mengepalkan tangannya,
Lalu garis retakan spasial tersebut segera runtuh dan angin menakutkan yang tidak tertandingi langsung menembus ruang dan bergegas ke garis retakan spasial. Dua suara teredam rendah dan dalam terdengar samar-samar dan dua panah darah merah terang melesat keluar dari garis retakan setelah suara terendam muncul. Setelah itu panah darah pun bergegas menuju Yao Lao dengan kecepatan seperti kilat, namun mereka secara otomatis berubah menjadi sekelompok kabut berdarah yang tersebar ketika mereka mencapai 1000 meter dari Yao Lao. Bersamaan dengan itu garis retak spasial yang jauh juga perlahan menghilang. Namun raungan marah dari Tianzun ke-9 menembus udara dan bergema di tempat ini ketika dirinya berkata, sebaiknya Yao Lao menunggu mereka lagi, karena Hall of Soul tidak akan begitu saja merebahkan diri dan akan segera kembali. Yao Lao tersenyum sedikit setelah mendengar raungan tersebut, karena setelah maju ke tahap Ban Seng maka dirinya bisa dianggap telah melangkah ke tingkat puncak benua, dan dirinya yang sekarang bukan lagi Yao Zunze seperti yang dahulu. Dan mungkin saat ini dirinya bisa memiliki bentuk alamat lain seperti Sein Yao Chen atau bahkan Yanto si penjual mie jablay. Setelah melihat dua Tianzun menghilang, Yao Lao pun berbalik dan mendarat di samping Xiao Yan, lalu alisnya tanpa sadar sedikit mengerut ketika dirinya melihat kekacauan di dalam dunia bintang. Meskipun dirinya telah menghentikan upaya Hall of Soul untuk menghancurkan faksi, namun paviliun bintang jatuh juga telah kehilangan beberapa murid sampai mati. Yao Lao pun menghela nafas dan bergumam, jika bukan karena dirinya baru saja masuk ke kelas Ban Seng dan pondasinya tidak stabil, maka dirinya sudah pasti akan mengubur keduanya dengan semua orang yang telah meninggal. Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya berkata, guru tidak perlu mempermasalahkan hal itu, karena jika bukan karena campur tangan gurunya hari ini maka kemungkinan paviliun bintang jatuh akan benar-benar menderita bencana besar. Yao Lao pun tersenyum sebelum akhirnya berkata, semua ini berkat Xiao Yan, karena jika tidak maka lupakan Ban Seng bahkan hanya untuk memulihkan kekuatan puncak Yao Lao juga akan sangat sulit, dan tidak lama Feng Zunze memimpin yang lain untuk bergegas menghampiri Yao Lao. Lalu dirinya menangkupkan tangannya ke arah Yao Lao dan mengucapkan ucapan selamat. Yao Lao tersenyum dan menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya mulai berbicara. Dirinya meminta Feng Zunze memberikan instruksi untuk mengurus kekacauan ini, karena kemungkinan Hall of Soul tidak akan berani dengan mudah datang dan menyerang lagi. Feng Zunze pun mengangguk dan segera memberikan perintah. Setelah itu Feng Zunze pun menyuarakan pikirannya dan berkata, saat ini telah ada cukup banyak mata-mata dari berbagai faksi yang datang hari ini, dan mungkin tidak akan lama sebelum akhirnya berita bahwa Yao Chen telah mencapai kelas Ban Seng menyebar ke seluruh dataran tengah, karena dengan kekuatan Yao Chen saat ini dan reputasinya sebagai alkemis top markotop di benua, maka kemungkinan beberapa iblis tua yang berteman dengan mereka tidak akan menolak undangan. Yao Lao pun tersenyum dan sedikit mengangguk setelah mendengar perkataan Feng Zunze. Singkat cerita, setelah penarikan aula jiwa paviliun bintang jatuh yang telah mengalami pertempuran besar yang intens secara bertahap menjadi damai selama hari-hari berikutnya. Selama kedamaian ini di dataran tengah telah berubah menjadi kegemparan besar karena paviliun bintang jatuh telah menghasilkan Ban Seng. Semua orang mengerti apa yang diwakili oleh kata elit Ban Seng. Bahkan pakar semacam ini adalah sesuatu yang bahkan Pil Tower tidak bisa mencapainya. Oleh karena itu paviliun bintang jatuh tiba-tiba menjadi semarak setelah 3 hari damai. Para pemimpin dari berbagai faksi dan beberapa ahli dari generasi yang lebih tua juga berkumpul, dan tidak terhitung jumlah orang yang datang untuk berkunjung setiap harinya. Lalu di tengah keaktifan ini beberapa ahli yang pernah memiliki hubungan dengan Yao Lao dan Feng Zunze juga akhirnya menerima undangan untuk menjadi tetua tamu dari paviliun bintang jatuh. Sementara seluruh paviliun bintang jatuh sibuk dan ramai, Xiao Yan tidak banyak berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, karena Xiao Yan tidak pernah menyukai interaksi seperti ini. Oleh karena itu setelah aula jiwa mundur, dirinya memilih untuk melakukan pertapaan di menara batu di gunung belakang untuk berlatih. Meskipun paviliun bintang jatuh menjadi lebih kuat di bawah manajemen Yao Lao untuk menjadi pendukung kuat Xiao Yan, Xiao Yan juga mengerti bahwa ada beberapa hal yang masih harus dirinya andalkan sendiri.
Oleh karena itu dirinya pun tidak berani bermalas-malasan dalam hal pelatihan. Oleh karena itu Xiaoyan yang duduk di platform batu di puncak menara batu perlahan menghembuskan nafas dan matanya yang tertutup perlahan terbuka. Sebuah senyum muncul di wajahnya saat dirinya merasakan gelombang doqi yang memenuhi tubuhnya, dan tidak lama terdengar suara hangat di samping Xiaoyan dan dirinya segera mengalihkan pandangannya hanya untuk melihat Yao Lao berdiri di jendela batu menara batu dengan tangan di belakangnya. Xiaoyan terkejut saat melihat hal ini dan dirinya pun buru-buru menyapa gurunya. Xiaoyan pun segera bertanya, mengapa gurunya datang ke sini? Yao Lao pun tersenyum dan berkata bahwa Feng Zunze lebih baik darinya dalam hal seperti itu. Yao Lao benar-benar mirip seperti Xiaoyan karena dirinya tidak terlalu suka hal-hal seperti itu. Namun setelah menderita kerugian dari yang terakhir maka dirinya harus membentuk faksi yang cukup kuat kali ini. Dan hal itu harus benar-benar dilakukan terlepas dari bagaimana dirinya tidak menyukainya. Xiaoyan pun tersenyum kemudian dirinya tampaknya telah mengingat sesuatu dan jarinya menggosok cincin hitam gelap. Setelah itu dirinya pun melepaskannya dan melemparkannya ke arah Yao Lao. Xiaoyan berkata, karena guru telah dihidupkan kembali maka sudah waktunya benda ini kembali kepada pemiliknya. Yao Lao terkejut ketika dirinya melihat cincin hitam gelap yang melayang di depannya. Sebuah perasaan emosi kerinduan terungkap di matanya dan jarinya segera mengusap cincin tersebut. Lalu sesaat kemudian Yao Lao pun berkata bahwa semua hal yang telah dipelajari guru dalam hidupnya telah benar-benar tertinggal di cincin ini. Dan saat ini Xiaoyan mungkin telah mempelajari sebagian besar darinya dan dari sudut pandang tertentu Xiaoyan telah mencapai kualifikasi untuk meninggalkan guru. Lalu menyimpan barang-barang ini memang tidak akan berguna lagi bagi Xiaoyan, namun ada sesuatu yang sangat berguna bagi Xiaoyan. Perkataan Yao Lao terhenti dengan jari-jari Yao Lao yang dengan lembut menekan cincin hitam gelap tersebut. Setelah kata-katanya terdengar, lalu sekelompok api putih pekat perlahan melengkung dan naik hingga akhirnya ditangguhkan di depan di Yao Lao. Xiaoyan terkejut saat melihat hal ini dan Yao Lao lanjut berbicara. Api surgawi bahkan lebih penting bagi Xiaoyan. Saat ini Yao Lao telah maju ke kelas Banseng dan api dingin tulang ini tidak lagi berguna bagi dirinya. Anjay, sombong kali kau Pak Joki. Tentu saja Xiaoyan tersenyum pahit kemudian menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya berkata, guru harus berhenti membodohi Xiaoyan, karena sekarang Xiaoyan bukan lagi pemuda bodoh seperti dahulu. Dan tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk mengambil api dingin tulang ini. Tentu Xiaoyan menyadari api surgawi jelas merupakan senjata ampuh bagi seorang alkemis, karena meskipun Yao Lao telah menjadi Banseng namun bisa memiliki Bone Chilling Flame maka akan seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Lalu apa yang disebut tidak lagi berguna adalah omong kosong belaka. Yao Lao pun dengan tidak berdaya menggelengkan kepalanya ketika dirinya mendengar hal tersebut. Lalu hatinya berkata bahwa pemuda ini bukan lagi orang yang ramah seperti saat itu. Namun hal itu tidak membuatnya membatalkan keputusannya dan segera dirinya mengabaikan Xiaoyan dan dengan lembut meletakkan jarinya di kumpulan Bone Chilling Flame. Yao Lao pun segera gemetar hebat hingga sesaat kemudian guncangan pun berhenti dan kepucatan muncul di wajah Yao Lao. Lalu dirinya pun segera berkata bahwa dirinya telah menghapus jejak spiritual di Bone Chilling Flame. Namun api dingin tulang ini telah dirinya perbaiki selama bertahun-tahun. Meskipun jejak spiritual telah dihapus itu masih akan memiliki resistensi yang cukup besar terhadap Xiaoyan. Oleh karena itu Xiaoyan tidak akan dapat menggunakan mantra api untuk memurnikan dan menelannya dalam waktu singkat. Karena jika tidak maka kemungkinan Xiaoyan akan mendapatkan serangan balasannya. Setelah itu Yao Lao pun menjentikkan jarinya dan Bone Chilling Flame dengan lembut melayang ke arah Xiaoyan sebelum ditangguhkan di hadapannya. Yao Lao pun berkata bahwa Xiaoyan harus menanamkan jejak spiritual di dalamnya sekarang dan menyimpannya dengan benar di dalam tubuhnya. Dan ketika tidak lagi memiliki perlawanan terhadap Xiaoyan maka dirinya dapat bergabung dengannya. Mata Xiaoyan berubah sedikit merah saat dirinya melihat gugusan api putih pekat di hadapannya. Karena api dingin tulang ini seharusnya menjadi sesuatu yang telah menemani Yao Lao sejak lama.
namun dirinya secara pribadi telah menghapus jejak spiritualnya pada saat ini. Yao Lao terlihat agak menyesal dan berkata bahwa dengan kekuatan Xiao Yan saat ini dirinya mungkin tidak akan melihat lompatan kekuatan yang terlalu menakutkan, bahkan jika Xiao Yan menelannya, peringkat surgawi dari api dingin tulang mungkin sedikit tidak memadai untuk Xiao Yan. Yao Lao pun segera mendesak Xiao Yan dan memerintahkan untuk dengan cepat menanamkan jejak spiritualnya. Xiao Yan pun tertawa pahit dan menyadari bahwa semuanya telah seperti ini dan dirinya tidak diizinkan untuk menolak lagi. Lalu yang bisa dirinya lakukan hanyalah memejamkan matanya dan jarinya seketika menyentuh api putih pekat dan jejak spiritual bergerak di sepanjang jarinya sebelum perlahan memasuki api. Dengan invasi jejak spiritual, Bone Chilling Flame awalnya mengeluarkan beberapa perlawanan dari dalamnya, namun pada saat ini api tersebut tanpa pemilik. Oleh karena itu setelah perlawanan singkat, perlawanan pun mulai menyebar dan jejak spiritual Xiao Yan juga berhasil ditanam di dalamnya. Xiao Yan pun segera merasakan perasaan hangat terpancar dari alisnya saat Bone Chilling Flame memasuki tubuhnya. Dan jika dirinya dengan hati-hati merasakannya, maka dirinya akan menemukan bahwa Bone Chilling Flame hanya tertinggal di antara alisnya, meskipun api tidak menunjukkan tanda-tanda memasuki pembuluh darahnya dan berkumpul bersama dengan 3000 Lotus Heart Flame, dan penyebab hal ini sangat jelas karena perlawanan yang baru saja ditimbulkan. Meskipun begitu, Xiao Yan acuh tak acuh terhadap hal ini karena perlawanan seperti itu akan hilang cepat atau lambat. Oleh karena itu Xiao Yan menyadari bahwa penggabungan hanya permasalahan waktu saja, karena permasalahan besar yang sesungguhnya ialah warung Bude Yanti tutup sehingga tidak bisa kasbon lagi.